Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan channel DH Kuntul. Di video kali ini admin akan membahas lagi terkait dengan BPUM atau yang sering kita sebut dengan Banpres UMKM. Ada beberapa hal yang akan admin bahas lagi tentang bantuan ini. Di antaranya adalah yang pertama, kenapa teman-teman tidak lolos padahal sudah mendaftar, sedangkan kenapa teman yang lain tidak mendaftar namun bisa lolos di BPUM atau Banpres UMKM ini. Yang kedua, apakah peserta yang terdaftar di link ini efom.bri.co.id/BPUM apakah 100% sudah lolos sebagai peserta atau penerima BLT Banpres UMKM ini? Dan yang ketiga, apakah bantuan Banpres UMKM atau BPUM ini bisa hangus atau tidak? Oke teman-teman semua, kita langsung saja membahas 3 poin yang sudah admin sebutkan tadi. Yang pertama, kenapa teman-teman itu tidak lolos padahal sudah mendaftar, sedangkan ada peserta yang tidak pernah mendaftar sama sekali tapi lolos sebagai penerima BPUM Banpres UMKM. Untuk teman-teman yang sampai saat ini belum menerima SMS dari Bank BRI, belum menerima informasi langsung dari RT, RW atau Dinas Koperasi, atau bagi teman-teman yang sampai saat ini tidak terdaftar di efom.bri.co.id/BPUM padahal sudah mendaftar dan sampai saat ini belum dinyatakan lolos. Jadi ada dua kemungkinan kenapa teman-teman itu belum menerima notifikasi lolos atau tidak di Banpres UMKM ini. Yang pertama, karena teman-teman itu baru mulai mendaftar, sedangkan teman-teman yang sudah lolos ini itu sudah mendaftar sejak Agustus kemarin, sehingga pengumuman yang mereka dapatkan itu dalam jangka waktu 1-3 minggu, bahkan ada yang mendaftar 1 bulan kemarin, pengumumannya pada hari ini. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum menerima notifikasi lolos atau tidaknya BPUM ini, silakan kalian bersabar dulu. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kalian sudah dinyatakan lolos sebagai peserta BPUM. Karena berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pendaftaran untuk BPUM ini akan diperpanjang sampai akhir November mendatang. Dan itu artinya bahwa teman-teman masih punya kesempatan lolos ketika sudah mendaftar di BPUM ini, karena pengumumannya nanti akan dilakukan sampai akhir November mendatang. Kemudian alasan yang kedua kenapa teman-teman itu tidak lolos, yakni persyaratan teman-teman pasti ada yang kurang. Dari persyaratan-persyaratan sebagai penerima BPUM tersebut, ketika sudah dilakukan validasi dan verifikasi oleh panitia atau lembaga terkait, maka sudah diputuskan bahwa teman-teman itu memang tidak berhak untuk mendapatkan BPUM ini. Dan terkait dengan teman-teman kita yang tidak pernah mendaftar sama sekali namun mendapatkan bantuan BPUM ini. Jadi ada beberapa lembaga yang berhak mengusulkan seseorang untuk mendapatkan bantuan Banpres UMKM atau BPUM ini. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Ketiga, kementerian atau lembaga. Keempat, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Kemudian yang kelima, BUMN yang sudah didaftar di OJK, BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan atau usaha mikro, usaha kecil menengah. Artinya mereka yang tidak pernah mendaftar sama sekali namun mendapatkan bantuan BPUM ini kemungkinan diusulkan oleh salah satu lembaga-lembaga yang sudah admin sebutkan tadi. Misalkan ada yang diusulkan oleh Pegadaian, ada juga yang diusulkan oleh Bank BRI, ada juga yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten maupun di provinsi. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua terkait dengan peserta yang sudah terdaftar di link BRI, yakni efom.bri.co.id/BPUM. Apakah sudah 100% sebagai penerima BPUM atau tidak? Kebetulan kemarin admin pernah berkunjung ke Bank BRI dan menanyakan tentang hal ini.
salah satu petugas yang ada di Bank BRI tersebut menjawab bahwa peserta yang terdaftar di link evomBRI.go.id ini itu merupakan calon penerima BPUM, yang artinya bahwa ada yang lolos dan ada juga yang tidak lolos. Lolos atau tidaknya nanti akan dilakukan verifikasi oleh pihak bank. Ada yang verifikasinya beberapa hari, ada juga verifikasinya bahkan lebih dari 1 minggu. Namun informasi yang admin dapatkan juga bahwa mereka yang sudah terdaftar di link ini banyak juga yang lolos teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah terdaftar di link evomBRI ini, mudah-mudahan kalian semua itu merupakan peserta yang memang berhak untuk mendapatkan 2,4 juta rupiah tersebut. Dan silahkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar, langsung saja menghubungi pihak BRI dengan membawa KTP kalian masing-masing. Kita lanjutkan teman-teman dengan pembahasan yang terakhir, yakni apakah bantuan BPUM ini bisa hangus atau tidak. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa bantuan ini memang bisa hangus dan bisa ditolak oleh pihak BRI. Nah, penyebab-penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian telat melakukan verifikasi ke bank. Nah, jangka waktu verifikasinya ini seperti informasi yang beredar adalah 3 bulan teman-teman. Jadi ketika lewat 3 bulan teman-teman belum melakukan verifikasi, maka status bantuan BPUM yang teman-teman sebelumnya diterima itu akan menjadi hangus. Kemudian penyebab yang kedua adalah ketika kalian sudah terdaftar di BPUM ini, ternyata pada saat dilakukan validasi dan verifikasi kalian itu masih memiliki kredit usaha rakyat atau KUR, atau teman-teman itu masih memiliki hutang di bank. Dan otomatis jika teman-teman belum lunas, maka kepesertaan kalian di BPUM ini akan ditolak atau akan dihanguskan. Dan jika teman-teman mengalami seperti ini, solusinya adalah jika hutang di bank atau KUR tersebut masih tinggal sedikit, silahkan bisa teman-teman lunasi terlebih dahulu. Dan setelah kalian lunasi, maka otomatis bantuan BPUM teman-teman bisa kalian terima sebanyak 2,4 juta. Baiklah teman-teman semua, itu saja informasi dari admin. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum sempat admin jawab komentarnya, admin sendiri mohon maaf kepada teman-teman semua. Karena memang komentar-komentar teman-teman itu bisa jadi ketindih dengan komentar-komentar yang baru, sehingga admin tidak sempat membacanya. Dan semoga informasi-informasi yang telah admin upload dan telah admin berikan di video-video admin di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.